Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Cahaya Sholawat ini. Semoga sholawat, zikir dan doa yang kita senandungkan setiap hari mampu mengetuk pintu langit dan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi dapat memantaskan kita untuk diakui sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, mari tanamkan keyakinan dalam hati bahwa kehadiran saudaraku untuk menyimak video ini adalah takdir dari Sang Ilahi Robi. Kita harus yakin bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan semata, semua atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk barangkali saudaraku yang kini sedang mengalami permasalahan ekonomi di dalam keluarga, atau juga mengalami permasalahan kehidupan yang lainnya. Yakinlah bahwa takdir untuk menyimak video ini merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar permasalahan yang saudaraku hadapi segera terselesaikan. Terkait permasalahan rezeki, kita tentu tahu bahwa yang dimaksud rezeki tidaklah selalu berupa uang atau harta benda, tetapi sehat jasmani dan rohani, keluarga yang sakinah, masih bisa hidup dalam ketaatan kepadanya, semuanya juga adalah rezeki. Oleh karena itu, kami mengingatkan dan juga mengajak utamanya pada diri kami sendiri dan juga kepada saudaraku semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagai umat Islam, kita harus percaya bahwa janji Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran adalah benar adanya, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah memiliki jaminan rezekinya masing-masing. Oleh karena itu, kita jangan sampai khawatir berlebihan atau justru sampai menyangsikan janji Allah tersebut. Nauzubillah. Namun tentu saja usaha atau ikhtiar mencari rezeki berupa harta benda juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, karena untuk kita beraktivitas dalam kehidupan ini tentu memerlukan sarana dan prasarana bendawi, termasuk juga untuk melaksanakan ibadah. Ada beberapa ibadah yang memerlukan harta benda, seperti misalnya pergi haji, infak, sedekah, menafkahi keluarga, dan lain-lain. Oleh karenanya, dalam catatan sejarah Islam, tidak sedikit para sahabat yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah perihal kehidupan mereka yang mengalami kesulitan. Hidup fakir miskin dan penuh kekurangan perihal materi. Menanggapi perihal tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menutup mata dan membiarkan mereka terus-menerus hidup dalam kekurangan. Beliau Rasulullah memberikan beragam cara dan tips-tips agar para sahabat tersebut terhindar dari kefakiran dan kemiskinan. Kisah-kisah itu oleh para ulama diabadikan dalam satu kitab karangan mereka, menjadi satu bab khusus yang menjelaskan tentang cara-cara agar terhindar dari kemiskinan. Misalnya, Sayyid Muhammad bin Ali Khirid al-Alawi al-Husaini at-Tarimi
dalam salah satu kitab karyanya menceritakan tentang suatu riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad tentang seorang laki-laki yang hidup dalam kefakiran dan kemiskinan. Dalam kitab tersebut, Sayyid Muhammad Ali menjelaskan bahwa suatu saat datang kepada Rasulullah seorang laki-laki dengan tujuan untuk mengadukan nasibnya. Dalam pertemuannya tersebut, laki-laki itu menceritakan kepada Rasulullah bahwa dirinya tumbuh menjadi seorang fakir miskin yang hidupnya tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Kebiasaannya sehari-hari selalu bergantung kepada orang lain, terkadang meminta, kadang juga berhutang. Mendengar kisah kehidupan laki-laki tersebut, Rasulullah kemudian memberikan tips agar terhindar dari hidup dalam keadaan fakir miskin. Rasulullah bersabda, "Idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya wa qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan." Yang artinya, apabila engkau memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam jika di dalamnya ada satu orang, dan jika tidak ada seorang pun di dalamnya, maka ucapkanlah salam kepadaku, "Assalamu alayka ya Rasulullah," dan bacalah qul huwallahu ahad satu kali. Dalam kisah selanjutnya dikisahkan, setelah laki-laki tersebut mendengar penjelasan dari Rasulullah, kemudian ia sangat bangga dan bersedia untuk melakukan apa yang telah diajarkan kepadanya itu. Ia pun pulang dengan sangat lega. Meski bukan materi berupa uang yang ia terima dari Rasulullah, akan tetapi bacaan itu sudah melebihi materi berupa dunia dan isinya. Sampai di rumah, laki-laki itu langsung mengamalkan apa yang ia terima dari Rasulullah. Ia dengan istiqomah membaca salam ketika hendak masuk ke dalam rumahnya. Jika ia tahu di dalamnya ada orang, maka dia membaca salam. Dan dia membaca salam kepada Rasulullah jika tidak ada seorang pun di dalam rumahnya. Kemudian dilanjut dengan membaca qul huwallahu ahad. Alhasil, Allah memberikan rezeki melebihi apa yang diinginkan sebelumnya, bahkan bisa melimpah ruah sampai kepada tetangga dan saudaranya. Sebagaimana diterangkan dalam kitab tadi, fa'adarallahu alaihi rizqa hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi, yang artinya, maka Allah mengatur atau memberi kepadanya rezeki hingga melimpah kepada tetangga dan kerabatnya. Saudaraku, ajaran yang disampaikan Nabi tersebut terlihat sangat mudah untuk diamalkan. Namun fadilahnya ternyata sangat luar biasa besar. Oleh karena itu, kita perlu melatih diri agar istiqomah mengamalkannya ketika masuk rumah masing-masing. Jika ada orang di dalam rumah kita, maka biasakan membaca salam. Dan jika tidak ada orang di dalam rumah kita, maka kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dilanjutkan membaca qul huwallahu ahad. Selain tentu kita akan mendapatkan fadilahnya, maka dengan mengamalkan ajaran ini pun kita sudah mendapatkan pahala karena melakukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi segala ikhtiar dan doa kita, sehingga kita dijauhkan dari kemiskinan dan kefakiran,
Semoga segala doa-doa yang kita panjatkan, amalan-amalan yang kita lakukan, wirid-wirid yang kita dawamkan, dan juga ikhtiar dan usaha yang kita lakukan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua sebagai muslimin dan muslimat bisa terbebas dari kemiskinan dan kefakiran, sehingga kita semua bisa lebih banyak berbuat kebaikan untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudaraku, sebuah kisah dari sahabat yang sudah kami kemukakan di atas tadi, tentang bagaimana cara memasuki rumah kita masing-masing sesuai dengan ajaran Nabi agar kita terhindar dari kemiskinan dan kefakiran. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudaraku semua dan juga khususnya bagi kami sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.